Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang penting banget dalam sejarah pemikiran Islam. Kita akan ngomongin soal Jahmiyah. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin juga belum. Tapi percayalah, ini adalah salah satu sekte awal yang pengaruhnya sangat signifikan. Nah, mungkin langsung ada yang mikir, tunggu dulu, ini kan cerita 1300 tahun yang lalu, emang masih relevan buat kita sekarang? Nah, itu dia pertanyaannya. Dan jawabannya, ya, sangat relevan. Karena apa yang mereka perdebatkan dulu, itu ibarat cetak biru dari banyak perdebatan teologi sampai hari ini. Dan dari sini, kita bisa belajar banyak soal gimana cara ngejaga akidah kita. Oke, sebelum kita loncat lebih jauh, kita harus paham dua konsep kunci ini dulu. Anggap aja akidah kita ini kayak bangunan. Nah, pondasinya itu tauhid, keyakinan kita pada keesaan Allah. Ini yang bikin bangunan kita kokoh, nggak bisa digoyangin. Terus, ada yang namanya bid'ah atau inovasi dalam agama. Bid'ah ini ibaratnya retakan kecil di pondasi itu. Kelihatannya sepele, tapi kalau dibiarin, bisa bikin seluruh bangunannya runtuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sejarahnya. Dari mana sih ide berbahaya ini muncul? Dan siapa orang-orang di baliknya? Jadi ceritanya dimulai dari seorang tokoh bernama Ja'ad bin Dirham. Dia inilah yang pertama kali secara terbuka menyebarkan ide yang disebut ta'til, yang intinya menolak sifat-sifat Allah. Tapi idenya ini nggak datang tiba-tiba loh. Ternyata dia banyak terpengaruh sama filsafat Yunani, terutama konsepnya Aristoteles tentang penyebab pertama yang kaku, statis, dan nggak punya sifat apa-apa. Nah, Ja'ad ini punya murid, namanya Jaham bin Sofwan. Jaham ini jago banget ngomong, seorang orator ulung. Dia yang kemudian menyusun ide-ide gurunya jadi lebih sistematis dan menyebarkannya kemana-mana. Makanya sektenya dinamai Jahmiyah, dari nama dia. Coba bayangkan, seberapa seriusnya masalah ini bagi para ulama dan pemimpin masa itu. Sampai-sampai Ja'ad bin Dirham ini dieksekusi di depan umum. Dan bukan sebarang hari loh, tapi pas hari raya Idul Adha. Gubernur Kufah, Khalid Al-Qasri, secara dramatis bilang, "Kalian semua silakan berkurban dengan hewan kalian. Tapi kurbanku hari ini adalah Ja'ad bin Dirham." Kenapa? Karena Ja'ad berani bilang kalau Allah itu nggak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya atau berbicara langsung dengan Musa. Ini menunjukkan betapa berbahayanya pemikiran ini dianggap saat itu. Oke, jadi apa aja sih inti pemikiran mereka yang bikin geger itu? Mari kita bedah 3 penyimpangan utamanya. Nah, ini dia 3 gagasan berbahaya dari Jahmiyah, ta'til, irja, dan jabar. 3 hal inilah yang jadi biang kerok perpecahan besar dengan keyakinan Ahlus Sunnah. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, ta'til atau penolakan. Logika mereka tuh begini. Kalau kita bilang Allah punya wajah atau tangan, nanti kita jadi menyerupakan Allah dengan makhluknya dong. Itu kan tashbih. Nah, untuk menghindari tashbih ini, mereka ambil jalan pintas. Bukannya meyakini sifat-sifat itu sesuai dengan keagungan Allah, mereka malah menolak semuanya. Jadi menurut mereka, Allah nggak punya tangan, nggak berbicara, dan seterusnya. Ini langkah yang sangat ekstrim. Lalu, yang kedua, ini soal definisi iman. Beda banget sama ahli sunnah. Kalau menurut Ahlus Sunnah, iman itu kan keyakinan di hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Iman itu bisa naik dan turun. Namun menurut Jahmiyah, dengan paham irja'nya, iman itu cuma pengetahuan di dalam hati. Titik. Artinya apa? Artinya perbuatan kita, mau baik atau buruk, itu sama sekali nggak mengaruh ke iman. Seseorang bisa aja berbuat dosa paling besar sekalipun, tapi selama di hati tahu ada Tuhan, imannya dianggap sempurna. Ini jelas pandangan yang sangat berbahaya kan? Yang ketiga, jabr atau fatalisme absolut. Mereka percaya kalau manusia itu nggak punya kehendak bebas sama sekali. Kita ini, kata mereka, ibarat sehelai bulu yang ditiup angin. Kemanapun angin berhembus, ya kesitulah kita pergi. Semua perbuatan kita, entah itu sholat atau mencuri, itu murni ciptaan Allah, dan kita cuma wadahnya aja. Nah, kalau begini, di mana letak tanggung jawab kita? Kalau kita dipaksa berbuat, kenapa ada konsep pahala dan siksa? Ini jadi nggak masuk akal kan? Nah, melihat penyimpangan yang begitu besar, para ulama salaf tentu nggak tinggal diam. Mereka bangkit untuk membela akidah yang lurus, dan bantahan mereka itu tegas, kuat, dan semuanya berakar dari Al-Quran dan Sunnah. Salah satu jawaban paling terkenal datang dari Imam Malik bin Anas. Ketika ditanya tentang istiwa atau bersemayamnya Allah di atas arsy, beliau memberikan jawaban emas yang jadi standar Ahlus Sunnah. Beliau bilang, istiwa itu maknanya kita tahu, tapi bagaimana caranya, itu kita nggak tahu. Mengimaninya itu wajib, dan nanya-nanya soal bagaimananya itu bid'ah. Simpel, jelas, dan memotong semua perdebatan yang nggak perlu. Perdebatan ini nggak cuma berhenti di ruang-ruang diskusi.
Ini sampai ke level negara dan jadi sebuah ujian besar yang dikenal sebagai fitnah khalqil Quran atau fitnah penciptaan Al-Quran. Kaum Jahmiyah yang saat itu punya pengaruh di pemerintahan memaksa semua orang untuk bilang kalau Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah yang azali. Para ulama yang menolak, mereka dipenjara, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Jadi ini bukan lagi soal adu argumen, tapi sudah jadi pertaruhan nyawa. Dan di tengah-tengah fitnah yang dahsyat ini, muncullah seorang pahlawan. Siapa lagi kalau bukan Imam Ahmad bin Hambal. Beliau berdiri tegak, menolak untuk mengatakan kalau Al-Quran itu makhluk. Beliau disiksa habis-habisan, dipenjara bertahun-tahun, tapi nggak pernah goyah. Keteguhan beliau inilah yang akhirnya, dengan izin Allah, menyelamatkan akidah Ahlussunnah dari penyimpangan besar ini. Lantas, gimana kesimpulan akhirnya? Apa vonis para ulama terhadap Jahmiyah? Dan apa jalan ke depan yang harus kita ambil? Putusan para ulama salaf itu sangat-sangat tegas, nggak ada abu-abu. Mereka berijma atau bersepakat bahwa Jahmiyah ini bukan sekedar kelompok yang beda pendapat dalam masalah cabang. Enggak, mereka dianggap sebagai musuh Allah karena mereka menolak kalamnya, menolak sifat-sifatnya. Bahkan, mereka sampai dihukumi sebagai kufar atau zanadiqoh alias orang-orang yang telah keluar dari Islam. Ini menunjukkan betapa fundamentalnya masalah yang mereka usung. Jadi, sebagai jalan keluarnya, jalan yang aman yang diajarkan para salaf itu berdiri di atas 3 pilar yang seimbang. Pertama, isbat, kita tetapkan semua nama dan sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya tanpa ditambah atau dikurangi. Kedua, tanzih, kita sucikan Allah dari segala kemiripan dengan makhluknya. Tangan Allah nggak sama dengan tangan kita. Ketiga, tafwid, kita serahkan pengetahuan tentang bagaimana hakikat sifat itu kepada Allah semata. Inilah jalan tengah yang lurus. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan reflektif untuk diri kita sendiri. Di zaman sekarang, di mana berbagai macam ide dan pemikiran berseliweran di sekitar kita, gimana caranya kita bisa memastikan pondasi iman kita sendiri tetap kokoh, gak retak, dan gak terpengaruh? Belajar dari sejarah seperti ini adalah salah satu kuncinya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.